dan baru kesini. Oleh sebab itu saya janji tidak lama, lebih singkat dari biasa, insya Allah. Kabar ada undangan sudah kong. Baik, terima kasih. Setelah Imam An-Nawawi rahimahullah masih dalam bab al-hathu ala al-muhafadhati ala adab as-sunnah wa adabiha, tentang motivasi, dorongan untuk senantiasa menjaga as-sunnah dan adab-adabnya. Sebelum ini beliau membawakan hadis tentang anjuran meluruskan dan merapikan salat kita. Karena kalau salat tidak rapi, hati pun tidak tersusun rapi. La tusawwunna as-sufuf aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum. Kalian luruskan saf atau kalian akan berbeda hatinya atau wajahnya. Nah, pada hadis yang ke-6 ini Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis tentang salah satu dari adab min adabi as-sunnah. Saya ingat perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bis-sunnati faf'al." Andainya kau sanggup untuk tidak menggaruk kepala yang gatal kecuali mengikut sunnah, maka lakukan itu. Artinya kok gati cik dulu sunnah sudah itu gawe leilong gawe lu jerape sunnah itu lebih kurang. Jadi tidak ada hal yang kecil dalam sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah tidak pernah memandang kecil sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Bagi mereka sunnah itu besar. Kenapa? Karena lahir dari Nabi yang besar, Nabi besar Muhammad SAW. Kita mendengarkan ucapan orang-orang besar, ya seperti perkataan dinisbatkan kepada Buya Hamka atau selainnya, kalau kau tanam padi, rumput ikut tumbuh. Kalau kau tanam rumput, padi tak ikut tumbuh. Kan sangat berharga bagi kita kan? Itu baru Buya Hamka. Kalau ini yang mengatakannya adalah buyahnya seluruh buya, alimnya seluruh ulama. Maka harus lebih kita hormati, kita ta'zim, karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasa ini yang ingin kita tumbuhkan dalam diri kita, dalam diri keluarga kita, murid-murid kita, jemaah kita, sehingga sunnah itu hidup, sehingga kita bisa menghidupkan kembali zaman seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum hidup. Macam ni ikut kesan mereka dulu ya. Sehingga ketika itu hidup, maka akan hidup pula hati-hati kita dengan kebersamaan, dengan persatuan dan kesatuan. Kalau sekarang susah, masing-masing punya sunnah sendiri. Nyalu sunnah tapi tidak sunnah. Kadang dia mau ngilik ke sunnah, nyebut sunnah. Buat sabut masjid sunnah bang je, buat kajian sunnah bang je. Kena ya? Nya ahlus sunnah. Wafat ulama ahlus sunnah buang hiji tu. Lamati buang hiji bang. Bah boleh cara. Orang yang selama hidupnya menegakkan sunnah pada dirinya, pada jemaahnya, dan memberantas seluruh lawan sunnah. Tapi memang air dan minyak tidak pernah bertemu. Air dan minyak pernah bertemu. Allah musta'an. Jadi ditengok mono minyak ada. Tengok mono minyak maksudnya senda ayu minyak apa so. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Memang betullah kata Imam Ahmad, bukti kita itu yaumul janaiz, hari-hari jenazah. Nampak yang bersih mana yang tidak
bersih. Nasallallahu salamatul afiyah. Tidak bisa menyembunyikan. Tidak bisa menyembunyikan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka yang tersesat ataupun meninggalkannya. Baik. Nah, hadis ini kaum muslimin dan muslimat mungkin bagi kita biasa. Tetapi ini dari Nabi alaihi salatu wassalam. Qala rahimahullah, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, as-sadis, yani al-hadits as-sadis, hari yang ke-6. An Abi Musa radhiyallahu anhu, Abu Musa Abdullah ibn Qais, Abu Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari, yang disebut dengan atau dikenal dengan Abu Musa al-Ash'ari, datuknya yang ke-6 dari Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Imam Abul Hasan al-Ash'ari yang kepadanya al-Asy'ariyah menisbatkan diri, tapi nisbat yang keliru. Sebab Imam Abul Hasan al-Ash'ari pada periode akhir dan hidupnya adalah mengikut datuknya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Musa al-Ash'ari mengikut gurunya. Siapa guru Abu Musa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia itu meyakini apapun yang dikatakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak sesuai dengan pikirannya. Jadi tidak dipaksa Al-Quran dan hadis menyesuaikan diri dengan pikiran, tapi pikiranlah yang harus menyesuaikan dengan Al-Quran dan hadis. Karena Allah tak bisa kita pikirkan. Allah tak masuk dalam ranah pikiran kita. Oleh sebab itu menjadikan ayat dan hadis mengikut pikiran itu salah pikir. Salah pikir. Sehingga ada orang mengatakan Allah di atas aras itu alamat palsu. Lalu yang asli tidak punya alamat. Jadi yang asli yang tidak punya alamat kan keliru. Tidak ada, Allah tidak mengatakan saya tidak bertempat. Rasul tak mengatakan Allah tidak bertempat. Sahabat tak mengatakan Allah tidak bertempat. Nyinya Allah tidak bertempat. Itu mana dia? Di mana-mana banyak tertampil. Jadi yang diikutinya pikiran, bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, dia berkata, ihtaraqa baitun bil madinati ala ahlihi min al-lail. Terjadi kebakaran rumah di Madinah pada waktu malam. Ikut terbakar di dalamnya orang yang ada dalam rumah itu. Karena kalau sedang tidur tidak diketahui. Falamma hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim qala. Tatkala diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan mereka atau peristiwa yang menimpa mereka itu, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhihi an-nar aduwwun lakum. Sesungguhnya api ini adalah musuh bagi kalian. Api adalah musuh bagi kalian. Kan iya? Kalau sempatlah dimakan awak ada, atau dimakan apa namanya rumah awak, ada kasihannya? Ada kasihan? Enggak. Dalam waktu sekejap habis. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan kita melihat akhir-akhir ini sudah berapa kan jemaah kita yang kebakaran dalam waktu sebentar. Semoga Allah memberikan mereka kesabaran dan mengganti musibah ini menjadi banyak kebaikan. Inna hadhin nar aduwwun lakum. Sesungguhnya api itu adalah musuh kalian. Memang musuh. Api adalah azab. Maka Nabi SAW menjadikan tamsil bahwa api yang ada di dunia ini adalah satu dari 60 bagian daripada api neraka Jahannam. Hanya itu panas. Kali 60 panas.
Rasulullah SAW kaum muslimin. Makanya orang menyiksa yang paling sadis itu bentuk tapi seperti kejadian terbaru. Ada nggak suami membakar istri dengan api? Maka Nabi SAW mengingatkan kita, Allah SWT mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijab. Hai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Bahan bakarnya apa? An-nas. Kemudian batu. Subhanallah. Bahan bakarnya batu. Batu bisa jadi bahan bakar. Kalau batu jadi tungku bukan? Batu itu jadi tungku. Ini enggak, batu itu jadi bahan bakarnya. Bayangkan, kalau batu bisa hancur oleh api neraka, bagaimana dengan tubuh kita? Fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa. Tubuh kita tidak kuat menahan panasnya api neraka. Makanya banyak disebut dari salaf, mereka terasa futur, terasa malas beribadah, mereka cari api, ditunukan api itu ke tangannya, tunu, masukkan ke api, lepas itu terasa panas, maka kembali dia bersemangat. Kalau api ini saja tidak sanggup dia menahannya, bagaimana dengan api yang panasnya 60 kali lipat? Nasallallahu alaihi wasallam kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, coba angin. Kan ada yang volumenya 150 mikrowave misalnya, sudah itu bisa 250, apalagi sampai 1000 dan sebagainya. Tidak kuat kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka benarlah kata Nabi SAW, inna hadzin nar aduwwun lakum, adalah musuh bagi kalian. Salah sedikit je api maka sangat berbahaya. Makanya salah disebut orang kalau pekerjaan berbahaya bernama main api. Jangan main api. Ya enggak? Contoh, apa contoh? Mengganggu bini uang. Jangan main api nomor. Apalagi yang ganggu cewek uang. Main api ganggu apalagi haroto uang, main api. Karena main api itu berbahaya dalam sekejap. Ya, sekejap aja. Kadang-kadang orang pakai mancis dalam mobil ber-AC. Nanti ingat kaum muslimin muslim, mobil ber-AC kadang-kadang karena freonnya mungkin bocor, bisa saja mengandung molekul-molekul yang bisa menyala. Jarang terjadi. Bahkan ini minyak semprot yang mengandung alkohol, kadang-kadang hati-hati kalau dipakai dalam mobil yang ber AC, apalagi AC laswa lagi lah bocor-bocor, itu berbahaya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, inna hadzal naru aduwwun lakum, api itu adalah musuh bagi kalian. Fa iza nimtum fa atfi'uha ankum, apabila kalian tidur maka padamkanlah api itu. Ini khususnya yang di zaman dulu orang tidur atau penerangnya memang langsung api, obor, palito, lampu togo, lampu strongken, lampu colok, pokoknya semuanya berhubungan dengan api. Dan api itu sangat rentan untuk menjalar ke tempat lain. Misal kena angin, maka dia akan
lidahnya akan menjilat tempat yang lain, atau bisa saja karena mencit tikus, ya, mencit. Tidak pasti mencit lain saja. Bahasa Indonesia mana mencitnya? Tidak percaya tu. Nah, dilanda sama mencitnya. Dilanda sama mencit, tumbang dia. Tumpah minyaknya, maka akan membuat rumah terbakar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, atau apa lagi? Dan lain-lainnya. Dan ini juga termasuk pada instalasi listrik kita. Instalasi listrik memang harus selalu dipantau. Kadang-kadang umurlah 30 tahun tidak tengok-tengok kabel lah, apalagi dengan suhu yang semakin tinggi mungkin melupas. Ini yang masalahnya kan di atas salang, dia letaknya di atas salang. Apa salang maksudnya siapa? Di atas loteng, di balik itu. Ya, siapa yang akan menaruh ke sana? Ditambah lagi kadang-kadang hewan-hewan yang, ya, hewan-hewan yang apa namanya, semacam mencit tadi, yang suka menggigit sesuatu yang agak aneh, kata digigit, lalu terkelupas dan terjadi pertemuan antara kabel positif dan negatif. Kata kita tidak terpantau. Maka diupayakan juga selalu untuk memantau hal seperti itu, karena itu juga masuk dalam bahaya api. Kaum muslimin dan muslimat, atau memakai cok sambung yang kapasitasnya muatwi wattnya, tapi lalokik situ 1000 muatwi, 1500 watt. Ini sering terjadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa namanya istilahnya, sambungan pendek, ya, istilahnya arus pendek. Nah, iya, itu sebenarnya untuk radio, tape recorder atau televisi yang paling tinggi 300 watt, ya. Kan enggak masuk mikrowave situ 1000 watt. Lah nampang lo kulkas itu. Lah nampang lah boleh apa namanya, mixer, apa namanya? Iya, mixer nama. Dispenser. Magicom. Ya, nih, lubang limonya Adam temu situ. Tentu tidak bisa, ya. Anak bali mahal. Hanya bali yang muat, tapi resikonya banyak habis. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, itu perlu kita pelajari, jangan berlebihan memakai cok sambung. Dan ini terjadi sering di rumah tangga atau di tempat-tempat tempat-tempat warung-warung perdagangan. Ini harus diperhatikan. Jadi Nabi SAW di antara adab di malam hari itu adalah lampu-lampu itu dimatikan. Nanti ada faedah lagi dari sisi penerangan. Insyaallah kita sambung selepas azan. Kau sama tuh? Sama? Azan. Enggak mau. Apa azan emang? Usama. Dapat pengayaan. Allah berallah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala la haula wala la haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa nashhadu an la ilaha illallah was-salatu al-qa'imah. Baik, kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah mematikan lampu-lampu dan api sebelum tidur. Sebelum tidur termasuk yang harus kita pantau adalah gas. Saluran gas. Jangan sampai ini, khususnya apabila ditinggalkan dalam waktu yang lama, dan khusus juga disebutkan oleh para ahli di tempat-tempat yang panas. Kadang-kadang gas disimpan di dalam, ditutup pintunya, harus sering dibuka kan. Kalau perlu di waktu sedang memakai itu dalam kondisi di tempat yang terbuka. Saya melihat di suatu tempat sebagian gas direndam dalam air, tapi saya tidak tahu ilmunya itu. Hah? Biar gasnya sempurna habisnya, mantap. Zakallah. Bukan untuk keamanan ya? Tidak. Berarti salah saya tidak tahu. Hah? Direndam juga. Itu tidak pakai dong. Contoh. Hendaknya direndam selama masak itu rendam dilihat. Saya tidak tahu ilmunya itu. Ala kulli hal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah diperhatikan. Kemudian di antara hikmah dimatikannya lampu di waktu malam kaum muslimin dan muslimat, kalau dulu rumah-rumah orang dulu kan boleh dikatakan banyak sekali rongga-rongga yang bisa dimasuki oleh hewan-hewan yang merayap, seperti ular, seperti kalajengking, seperti sipesa, kelabang, atau apa namanya? Kelabang seribu. Apa namanya?
Lipan, nah, masalah. Saya ingatnya si Pesang. Nah, kalajengking dan bahkan termasuk diantaranya adalah tikus dan lain-lainnya. Ketika melihat api, mereka datang dan masuk ke rumah kita, otomatis tidak mau termasuk kita mengundang kedatangannya. Tapi kalau sekarang rumah-rumah, alhamdulillah sampai untuk lipe pun enggak, payah masuk ya. Nah, alhamdulillah. Tapi walaupun demikian ada hikmah lain ketika lampu dimatikan ketika tidur. Karena cahaya lampu itu juga bisa mengganggu sistem saraf kita. Apalagi ketika terbangun langsung bercahaya terang. Dan itu tidak bagus bagi tidur kita. Maka sebaik-baiknya adalah memang dimatikan lampu, di samping berbahaya, takut terbakar atau mengundang hewan-hewan yang bisa mengganggu kita, atau bisa saja menyebabkan penyakit pada sistem saraf dan mata kita. Wallahu ta'ala alam. Jadi sedikit sebanyaknya dari menerapkan sunnah ini menjaga keselamatan kita, menjaga kesehatan kita, dan dari berbagai bahaya kebakaran, bahaya diserang binatang-binatang berbisa, atau juga bahaya gangguan kesehatan. Nah, termasuk diantaranya adalah HP yang dicas atau yang hidup di waktu kita tidur. Maka khususnya anak-anak muda jangan sekali-kali buka HP menjelang tidur, karena rentan HP itu akan tidur bersama kita. Ya, dulu Umi Abdul Aziz sudah lama saya ingatkan dulu, hanya suka memimpikan pun nomor ngaji menjelang tidur. Cuman dia kayak pono dia. Dan lama sampai radiasi berbahaya sayang. Di awal ada dokter ndak percaya wano. Nah, patang di pasan dia dokternya wano. Berbahayo terganggu saraf umi dia. Saya itu ndak apa ngapain dia ndak boleh dalam kamar gini. Sampai laptop dan ndak kojo malam mai wilawi ndak boleh dia termasuk di lu kojo lah. Itu kan harus dokter lo nyobain kan. Ndak mesti. Awak sono udah lama tentu dah. Ya, cuma awak ndak dokternya. Ndak masih lidahnya. Allah musta'an. Ndak hanya mungkin baca Quran dulu biar godang paham lo bodoh bahaya sistem radiasi tadi mungkin. Tapi ingat, dan ini sabit dan tidak jarang terjadi HP meledak di waktu sedang dicas. Dia jangan berbahaya. Oleh itu kaum muslimin harus dihindari. Dan ini termasuk dari makna hadis ini, segala hal yang berkaitan dengan api, yang memicu api, itu harus dihindarkan. Radiasi itu kan memicu api. Bukankah terjadi ledakan kadang di pom bensin gara-gara tadi? Nah, gara-gara ada sistem radiasi, dan itu tak terlihat tapi berbahaya. Kalau tuan-tuan tidak percaya, coba pegang HP dengan tangan cukup lama, akan kram, akan terasa kram, tahu ya? Si pocong tangan kita dibuatnya kesemutan. Itu tanda bahwa itu tidak sehat. Sahih? Tanda tidak sehat. Padahal kalau ini di tangan, sistem saraf tangan tidak sehalus sistem saraf otak, dan tidak sehalus sistem saraf lambung kita. Jadi jangan katakan sakit lambung, sakit sakit migrain dan sebagainya, sakit kepala. Itu pasti ada hubungannya dengan hal-hal yang kita tidak sadari itu. Di waktu kita masih muda mungkin tidak begitu terasa, tapi kalau sudah umur nanti hasil itu ke depan akan terasa begitu. Oleh sebab itu makanya tidak ada HP menjelang tidur kecuali untuk pasang alarm saja. Untuk pasang alarm. Kini tidak alarm termasuk dulu dia begini. Dia saya tak mau gambarnya. Apa sebab letakui? Apa sebab nyoboi? Dokter tidak dokter. Kalau dokter tidak cayo, kalau dokter cayo. Ini kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Padahal banyak betul lah berdaun lidahnya bu ya. Berdaun lidahnya bu. Tapi tadi belum meyakinkan. Jadi memang perlu ahli untuk menyampaikannya. Jadilah kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Ini
hadis ini luar biasa, walaupun mungkin nampaknya sederhana, tetapi kalau kita ikutkan demi untuk mengikuti dan menegakkan sunnah Nabi SAW, maka kita sudah menghidupkan salah satu dari ajaran Nabi SAW. Itu sangat berarti dan sangat bermakna untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kita. Wabillahi taufiq. Sekira sampai di sini kita malam ini. Janji tadi kan tidak boleh lama-lama dulu. Janji tuan puasa atau tadi puasa tadi tidak kan awalnya pengen tidak salah. Alhamdulillah. Apa air Asyura atau Tasu'a? Khilaf lagi, subhanallah. Memang Indonesia ini luar biasa. Islamnya colorful, dia penuh warna. Jadi di Indonesia itu jadinya mau kosong aiko ada Tasu'a, ada Asyura. Nah, kalau dia mau Tasu'a aiko, tentulah. Tapi buku tadi Asyura. Undangan buku tadi buka Asyura. Sebab wallahu alam hanya banyak mazhab gini loh. Yang pemerintah dengan Muhammadiyah pakai kalender hijrah tunggal global, tidak berdasarkan ru'yah. NU dan yang lain-lainnya seperti Persis itu memakai ru'yah dan tidak terlihat hilal sehingga menyempurnakan Zulhijjah 30 hari. Ikut pemerintah hari ini Asyura, kemarin Tasu'a. Ikut ru'yatul hilal, dan ikut Tasu'a besok Asyura. Baik. Sedangkan ada mazhab ketiga lagi, yaitu bahwa ru'yat tunggal, wahdatul matali', yaitu melihat hilal di salah satu negeri maka diikuti oleh seluruh negeri. Di Arab Saudi dan di Timur Tengah hari ini sudah Asyura, sehingga mereka mengikuti ru'yatu hilal Arab Saudi dan sekitarnya. Baik, anda ukur yang penting menunggu nak puasa, nak Tasu'a, nak Asyura, insyaallah bagus. Dan bagi yang Asyura hari itu besok masih disunahkan puasa hari ke 11, karena tingkatan puasa itu kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad yaitu 9, 10, 11 atau 9, 10 atau 10 saja. Nah, jadi bagi yang puasa Senin juga sunnah, bagi yang puasa Selasa Tasu'a hari ini juga sunnah, atau Asyura juga sunnah. Kemudian besok yang ke-11 Kamis Ayyamul Bil, masuk Ayyamul Bil. Jumat sama, Sabtu nah, atau Ahad nak puasa di bulan Muharram. Karena di bulan Muharram disunahkan puasa banyak. Ndak elok ndak, atau nongkuang elok ya, disebut elok. Yang kuang, yang ugi, yang tidak puasa. Wabillahi taufik. Nah, cuman kalau bisa sodio jen banyak juga tingkah gitu dah, soci. Tapi mau coba awak milih jen itu bin nikah. Kan asas kita bin nikah, semboyannya bin nikah tunggal ika. Berbeda-beda tapi tetap bersatu, masya Allah. Nah, tapi mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa bersama-sama kembali, dan tidak ada obatnya kecuali kembali pada sunnah Nabi SAW. Karena itulah yang telah menyatukan sahabat yang dulu berperang dan bercerai menjadi satu dan berpadu. Hanya itu. Semoga Allah berikan kita taufik untuk menghidupkannya, walaupun kecil tapi bermakna besar. Baik, saya tutup aja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.